Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tutorial cara untuk membagi koneksi streaming dan koneksi biasa gitu ya, traffic streaming dan traffic biasa pada user PPPoE. Jadi, intinya semua user saya pertama menggunakan ISPA. Dan jika user saya mengakses IP streaming, misal YouTube, Instagram, Facebook, IG Instagram ya, TikTok, like gitu, nanti dia akan menggunakan ISPB. Oke, kita langsung saja ke sini, firewall. Oke, di sini kita lihat untuk settingan di LAN 1 ya, ini saya beri nama LAN 1. Jadi LAN 1 itu user saya yang memakai koneksi Indie, jika dia mengakses streaming sini, dia akan diarahkan ke B sini. Langsung saja kita buat dulu ini PC saya login ya. PPP. Settingan untuk PPP-nya ini standar aja. Contohnya gini. Local address ini untuk gateway ya, diisi. Untuk DNS samain aja ini. Lalu ini apa ya, ini untuk limit kalian bisa isi atau bisa kosong. Kalau ini kalian isi, nanti di sini akan membuat ini ya, batas sendiri dia nanti kalau kalian isi. Dan sebaliknya kalau kalian kosongin, nanti kalian harus bikin manual gini. Bisa diganti-ganti kalau manual. Kita coba isi aja ya. Misal uploadnya saya kasih 1 MB dan untuk download 4 MB. Gini aja untuk settingan profilnya, tidak ada yang ganti-ganti ya, default semua. Kita oke. Lalu kita buat user baru. Coba servisnya PPPoE. Ininya kita arahin ke coba. Nah, ini untuk remote addressnya ini kita isi ini ya, kita buat dulu di address list karena ini yang di sini di Manggel ini saya sudah untuk klien 1 ini, klien LAN 1 ini saya sudah setting. Oke, sekarang kita buat baru aja, kita namai klien LAN 2 gitu ya. Kita copy. Kita 2. Untuk IP RAM-nya kita ganti ya, jangan samain. Kalau untuk LAN 1 ini kan 50.1 sampai 50.20. Kita buat aja di sini 50.21 sampai 50 gitu ya. Oke. Jadi untuk di PPP scriptnya ini kalian isi IP rank yang di LAN 2. 21 gitu ya. Harus masuk di IP rank klien LAN 2 ya, biar tidak ke LAN 1 dia. Oke. Setelah buat user PPPoE-nya, kita koneksikan PC kita untuk percobaan. Coba user password juga sama tadi. Kita coba connect. Salah. Passwordnya salah ya, apa ya tadi? Coba saya cek dulu. Oh, passwordnya belum diisi. Ini harus diisi. Coba gitu ya. Nama coba, password sama coba, user oke. Untuk remote addressnya oke, udah bener. Sorry.
Oke. Ini sudah masuk ke jaringan saya yang ini. Coba sekarang kita coba tes speed. Tes speed ini ya. Untuk downloadnya 4 MB, kita tes di sini. Nah, nanti kalau diisi limitnya, dia akan membuat user sendiri ya, otomatis. Saat dia login dia membuat sendiri, dan saat dia logout ini nanti akan hilang sendiri. Hanya kelemahannya apa ya, yang tidak saya suka cuman tidak bisa diubah-ubah gitu ya, sesuka hati gitu. Kalau sini kan bisa saya ubah speednya gitu. Oke, kita tes dulu, bener ya. Lalu kita tes IP, cek IP, sorry. Nah, karena dia belum ini baru ya, line 2 nya tadi belum saya arahin ke ISP sini B, jadi dia masih memakai gateway di ISP A. Ini IP-nya untuk gateway ISP A. Sekarang kita harus merubahnya dulu agar PC kita ini masuk ke maksudnya menggunakan gateway di ISP B gitu ya. Kita masuk ke ini, tutup dulu ke firewall, mangel. Oke, ini kita setting di LAN 2 ya. Kita buat mangel. Ini pre-routing. Sini untuk SRC-nya kita pilih LAN 2. Action-nya kita MAC connection. Ini kita arahin ke biar sama ya. Sini aja traffic PPOE 2. Untuk nama ini kalian bisa isi sendiri. Sesuaikan aja sama jaringan kalian ya, biar mudah diingat. Kita oke ya, kita coba sini pre-routing, kita cek dulu line 2, oke. Ke traffic PPOE 2. Oke, kita oke. Lalu kita buat lagi mangel satu lagi. Untuk ini diisi connection PPOE 2. Ini kosong, oke. Ini kita ini kan mau kita arahkan ke ESP2, jadi kita MAC routing ke 19 gitu ya. Oke. Sampai saat ini, sampai di sini sudah. Kita cek dulu IP-nya ya, kita tutup ini. Biasanya saat pertama kali ganti ini gateway dia akan lama gitu ya loadingnya, dia ada delay, jadi perpindahan gateway itu dia akan delay. Nah, ini dia udah ganti ke ISPB ya. Nih, kayak dia udah pindah ke sini. Kita tes speed lagi ya. Jalan kan? Oke, dia memakai di sini ISPB. Oke, ini jalan. Lalu bagaimana cara untuk memisahkan trafficnya? Oke. Langkah pertama ini sudah ya. Sekarang kita untuk membagi trafficnya. Kalau begini sih sebenarnya udah bisa dipakai ya. Cuman trafficnya itu belum kita pisah untuk streaming dan untuk jasa gitu, untuk browsing atau apa gitu ya. Sekarang kita coba pisah. Kita masuk ke firewall. Ini. Oke. Untuk pisahnya coba saya lihat dulu ya. Oke. Kita harus buat dulu ini untuk menangkap IP-nya YouTube ya. Seperti ini. Kontennya googlevideo.com. Oke, kita buat aja yang baru. Ini pre-routing. SRC analysis kita pilih line 2. Kontennya kita isi Google Video. Actionnya DSD list.
ini kita isi misal IP biar sama ya, YouTube IP gitu ya, YouTube IP. Untuk template-nya 1day, salah. Oke, gini aja. Routing client 2, tak oke. Ini belum ada traffic ya, kita coba buka YouTube. Oke, sekarang kita coba buka YouTube. Saat membuka YouTube, kita harus play satu video. Oke, ya. Nah, misal tambah lagi lah ini. Nah, di sini udah terlihat ada traffic ya. Kita cek di sini. Nah, IP-nya sudah tertangkap. Sekarang kita masuk lagi ke ini, saya close dulu. Sekarang kita masuk di firewall, Mangle. Nah, di sini kita harus membuat Mangle lagi seperti ini untuk membatasi ya, untuk membatasi traffic YouTube-nya ya. Kita coba buat Mangle. Ini pilih aja pre-routing, oke, tetap pre-routing. Lalu di sini src address kita pilih LAN 2. Destinasinya ini kita pilih YouTube. Mana YouTube? YouTube IP ya. Jadi seperti ini. Coba saya cek dulu, saya lupa. Jadi ini karena ini PPPoE ya, jadi harus per IP. Kita cek dulu IP kita tadi pakai IP berapa. Sorry, salah yang di sini ya. Ini ya, kita pakai IP yang 50.50.50.21. Oke, jadi kita harus memasukkan itu di magelnya itu IP-nya. Karena ini PPPoE bukan yang hotspotan gitu. Kalau nanti dibatasin nggak IP, jadi semua PPO-nya nanti dibatasin global kalau nggak per IP loh. Jadi kita membatasinya harus per user IP. Kita coba, kita buat Mangle. Ini routing, ini masukin ini src address-nya, masukin IP PPoE kita yang ini ya. Lalu tujuannya ke YouTube IP. Jadi jika dia ini si PC saya ini mengakses IP yang ada di YouTube IP, ya, IP yang ada di YouTube IP, maksudnya IP yang ada di sini. Nah, nanti dia akan diarahkan atau dilempar ke misal sini. Nah, atau nggak dialihkan juga bisa, dialihkan juga bisa, terserah kita mau limitnya limit si YouTube-nya aja apa dialihkan gitu kan. Kalau yang di Indium tadi sih saya alihkan dulu ke ini B, baru saya limit. Nah, karena ini kita sudah ada di ISPB, jadi nggak mungkin juga harus dibuang lagi ke ISPA ya, jadi ISPB aja ya. Ini cukup ini aja, routing IP-nya ini kita tandai dulu koneksinya, mau koneksi. Coba ini kita kasih nama ya, YouTube koneksi PC gitu ya. Ini mana tadi? Oke, YouTube IP PC. Nanti baru kita mak lagi paketnya, YouTube koneksi PC. Ini kita mak paket passwordnya jangan senang PT gitu ya. Nah, seperti ini kita cek dulu
dulu ya sebelum penerapan. Kita coba buka kayak yang bagus, terserah lah. Nah ini sih dia udah ada traffic, jadi komputer ini mengakses YouTube IP yang udah ada di address list ini. Jadi dia ada traffic di sini. Tinggal masukin aja di sini. Ini ya. Kita buat baru. Misal ini YouTube PC. Filenya ini terserah kalian taruh di mana, nanti atur-atur sendiri ya. Saya taruh di streaming ini ya, biar sama di streaming PPOE ya. Oh banyak banget ini, yang mana nih streaming PPOE? Ini ya, ini download paketnya, kita cari tadi yang YouTube PC ya. Kita kasih limit misal 2. Dia ada di bagian nih. Oke. Sekarang kita tes ke apa ya? Oke. Ini tetap tadi nggak apa-apa. Nah, dia udah jalan ya. Jadi ini kalau bisa si ini mark limitnya ini jangan melebihi paket yang pertama ini. Misalnya kan ini uploadnya 1, ini downloadnya 4. Lalu si ini YouTube PC-nya ini kalian beri 5 gitu. Nggak bisa, dia akan mentok di sini, di pembatasan yang dari PPO-nya sendiri. 4, dia akan tetap di 4. Nah, ini ya, dia tetap di 4. Dia nggak bakal bisa melewati batas yang udah dibuat di simple kue-kue ini ya. Jadi udah berhasil ya ini. Jadi ini nanti penerapan seperti ini kita bisa menghemat kuota ya. Ini kan kita beli 3. Jadi saat dia mengakses YouTube, misal YouTube, kan ini tadi untuk pembahasannya di YouTube ya. Bisa saja nanti dibahas untuk ini, bisa kalian kasih IG, Facebook, TikTok, itu bisa, terserah selera aja ya. Saat dia mengakses IP yang sudah ada di address list ini, dia ini akan otomatis terbentuk ya kalau dia mengakses kayak YouTube itu, sesuaiin aja lah, sesuai kemauan kita masing-masing. Yang penting intinya dari pembahasan kali ini, saat dia melakukan streaming YouTube, dia akan terlimit di 3 MB, biarpun dia itu kita kasih speed 4 MB gitu ya, dia tetap akan terlimit di ini 3 MB. Tuh. Sekian dulu pembahasan tutorial kali ini ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya yakin ini bisa menghemat kuota kita gitu. Jadi kita harus punya 2 koneksi yang khusus banget untuk YouTube gitu ya, untuk streaming gitu. Jadi tidak mengganggu koneksi pertama kita gitu. Kan karena tahu sendiri kan ini koneksi yang ini SPA itu ada FUB-nya gitu ya. Kadang belum 1 bulan kita udah habis gitu. Kalau saya sih sebenarnya cukup aja, karena klien juga masih berapa ini 12-an. Saya buat seperti ini tuh juga untuk coba-coba aja. Enak kan kalau si usernya sendiri juga akan merasa enak, soalnya kalau ada itu di rumah user ya, misal pakai 3 HP, yang satu YouTubean, yang satu enggak, itu kan dia nggak akan mengalami lag gitu. Kalau yang YouTubean dia hanya memakai misal 4, lalu ada yang YouTubean dia hanya memakai bandwidth itu 3, jadi masih sisa 1, dan 1 MB kan masih cukup lah nanti buat game atau buka yang lain gitu ya, selain IP streaming tadi gitu.
Terima kasih, semoga bermanfaat.